Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube Catatan Irwan Sahamunu bersama orang tua kita. Beliau adalah senior kita yang tentu kita semua pasti mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji LM Safeikar. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan. Baru saja beliau merayakan ulang tahun yang ke-70. Ini luar biasa, di tengah pertambahan usia beliau masih tetap kelihatan bugar, Pak. Amin, alhamdulillah. Ini semua tentu atas doa kita semua dan kita berharap semoga beliau tetap dikaruniai keberkahan, panjang umur, sehat selalu. Dan kita tahu bersama bahwa beliau adalah sosok yang kita sebut sebagai Bapak Pemekaran. Mengapa demikian? Karena di tangan beliau lah embrio pemekaran itu terjadi. Kita tahu bersama dulu ketika kita menggiatkan untuk menuju pemekaran wilayah, dulu kita Buton Raya, kemudian bertransformasi menjadi Kepulauan Buton, dan semua itu saya kira tidak bisa kita lepaskan dengan perjalanan panjang yang beliau telah lakukan untuk menjadi embrio itu semua. Nah, berkaitan dengan sejarah pemekaran itu, bisa Bapak ceritakan sedikit terkait dengan apa yang saat ini sedang terjadi dan kaitannya dengan masa lalu yang Bapak lakukan untuk memperjuangkan pemekaran tersebut, Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih atas kunjungannya. Dan tentu pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT Ya, atas kesempatan ini. Nah, saya sendiri merupakan juga hari yang berbahagia bagi saya di samping kunjungan Pak Irwan, ya, karena bertepatan pada 2 hari lalu, ya. tanggal 24 April, kebetulan ulang tahun saya yang ke-70. Ya. Berarti hari ini sudah lebih 2 hari. Tentu patut saya mensyukuri karena kata ulama, Rasulullah bersabda bahwa usia umatku itu antara 60-70. Ya. Di atas 70 itu sedikit jumlahnya. Ya, ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah masuk kelompok yang sedikit itu. Ya. Karena sudah lebih 2 hari ini. Ya, ya. Malam mudah-mudahan kita masih berikan usia lagi sehingga kita bisa menambah amal dan kita membuat hal-hal yang berguna masih bagi masyarakat walaupun kita tidak di pemerintahan lagi. Ya. Baik, saya mau lihat sekarang bagaimana semangat masyarakat Buton Ya. dalam memperjuangkan Buton Raya, sekarang namanya Kepton. Jadi mulai tahun 2017 itu berubah jadi Kepton, tapi sama saja buat saya bukan hanya di Buton tapi justru di luar Buton juga sama aja, sampai Papua sana menyorakan Kepton, di Kalimantan sana. Saya lah yang paling berbahagia barangkali dan bersyukur kepada Allah karena untuk bisa bicara provinsi Buton Raya maupun Kepton itu panjang, Ya. panjang ceritanya itu. Baru bisa bicara itu, baru bisa ngurus itu, Ya, ya. tidak serta-merta. Gagasan Buton Raya itu saya pertama baca itu di Kenari Pos, dulu namanya Media Kita ya. Ya. Media Kita. Yang digagas waktu itu almarhum Pak Halaka, kemudian Pak Afi dan beberapa teman-teman lainnya. Dari itulah inspirasi saya sehingga ketika saya mencalonkan jadi bupati di tahun 2001, kalau Allah memberi kesempatan kepada saya dan masyarakat Buton, maka itu yang saya akan lanjutkan. Karena bicara provinsi
Nah waktu itu kota pun belum terbentuk. Ya, ya. Kan hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Ada aja yang gagas daerah istimewa, tidak lagi undang-undangnya sekarang daerah istimewa. Betul. Yang ada hanya pembentukan daerah otonom baru. Iya. Maka begitu saya alhamdulillah terpilih, kemudian saya coba keliling melihat keadaan di Buton, ya. Waktu itu saya mulai dari Buton Selatan, Buton Tengah, kemudian di Buton sendiri dari Kapunteri sampai Pasarajo, lalu ke Bombana, lalu ke Wakatobi. Saya langsung tarik kesimpulan bahwa peluang pemekaran ini harus dimanfaatkan. Ya, ya. Begitu luasnya daerah, jangan kita bangun, kita lihat saja susah. Ya, ya. Ya bayangkan kalau kita ke Bombana, saya harus menyeberang lewat Terahat, terus ke Tinanggea, baru turun ke Bombana, atau lewat Kolaka baru dari Boipina. Belum lagi ke Baena lagi. Naik di Wakatobi begitu juga. Apalagi Wakatobi, cuaca bersahabat itu hanya pada bulan Maret, Oktober. Nah, itu cuaca bersahabat. Nah, di luar itu, ya hari-hari tertentu aja. Ya. Orang yang tahu cuaca, orang pelayar yang mengerti hari-hari apa dia tenang. Maka begitu saya bertugas jadi bupati, ya itu kebetulan hanya 7 hari saya jadi bupati, kan Kota Bobo diresmikan. Ya, ya. Saya hadiri di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau pengurusan undang-undangnya itu masih Bupati Pasaidu, Ketua DPR Pariha. Jadi tanda tangan orang tua berdua itulah sehingga ini Bobo lahir. Sebenarnya mereka tidak mau tanda tangan, tidak akan ada itu Kota Bobo. Iya, Ya, gitu. Karena dalam undang-undang pembentukan daerah otonom baru itu adalah dasarnya kemauan masyarakat dan pemerintah daerah tempat. Kalau masyarakat pemerintah tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa. Yang pasti kalau bupati dan kota DPR tidak tanda tangan, tidak akan bisa mekar, gitu. Tidak akan bisa terbentuk. Saya lihat ini kalau untuk menuju ke provinsi, undang-undangnya waktu itu masih undang-undang 22 kan 3 daerah otonom. Ya. Persyaratannya 3 kabupaten atau 1 kota 2 kabupaten sudah bisa mekar. Nah, Kota Bobo sudah ada. Tinggal cari saja berarti. Karena kalau Muna masih menarik lagi nama ibu kota. Ya. Mereka bukan tidak mau bergabung, tapi ada tawar-menawar. Kalau kemarin mereka itu maunya nama Sultra Kepulauan. Ibu kotanya wilayah Buton tapi di Lakudo atau Pemengkulis itu. Sehingga dampak pembangunan juga bisa mempengaruhi pembangunan di Muna. Gitu. Tapi kan itu tidak difasilitasi, kemarin itu tidak pernah dipertemukan Buton Muna. Ya, yang artinya itu dipertemukan gubernur. Sejak Pak Kaimudin dan seterusnya. Nah, kebetulan begitu saya dilantik, datang dari tokoh-tokoh Bombana. Itu memperjuangkan pemekaran itu. Kemudian beberapa waktu kemudian juga terbentuk tim pembentukan Wakatobi. Ada tim 7, tim tim 11 itu, panitia 11. Itu juga seandainya waktu itu saya bersikap pasif, tidak menyelesaikan perbedaan di masyarakat, barangkali sampai hari ini belum ada itu. Karena Wakatobi kan semua tahu itu bagaimana perbedaan ibu kota antara Kaldupa dan Wangi-Wangi. Dua-duanya tidak ya, tidak mundur. Tapi akhirnya ya Allah kehendaki bisa kita selesaikan. Kemudian Bombana ya, dengan perbedaan nama Kabupaten Morunene dengan Buton Barat, maunya etnis Bugis, Sulawesi Selatan
Buton Barat, tidak mau nama suku kesukuan. Maunya Morone, maunya Kabupaten Moronene. Iya, iya. Ya, sehingga setelah berkali-kali kita rapat di ruang rapat kantor bupati yang sekarang di Lipo itu, itu maka ada yang usulkan almarhum Halik Salera. Dia mengusulkan jalan tengah, sudah capek kita rapat katanya, sudah berulang-ulang. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah Bombana? Akhirnya kita sepakati itu hari itu. Ya, jadi nama Bombana itu lahir di kantor bupati waktu itu. Ya. Nah, singkatnya tanggal 7 Januari 2004 dilantiklah pejabat Bupati Bombana dan Wakatobi di halaman kantor Bupati Buton di Bobo yang sekarang jadi Lipo itu. Ya, dia di situ. Nah, tambah 2. Nah, berarti saya sudah 4. Dan Bombana. 2004 lahir Undang-Undang 32. Undang-Undang 32 mensyaratkan 5. Iya, iya. Ya, wah. Sementara saya coba dekati Muna dengan Bombana, ya Bombana karena politik saat itu, nah mereka tidak mau lagi gabung sini, dengan alasan karena transportasi susah kan harus lewat laut. Mereka apa sudah mau yang Kendari. Muna itu tadi, provinsi tidak fasilitas. Ya. Saya kan bupati, antara bupati kan tak mungkin. Ya, gitu. Dibiarkan itu, perbedaan. Nggak jadi. Artinya kalau saya juga sikapku seperti itu, saya biarkan perbedaan di Wakatobi, saya perbedaan di Bombana, saya tidak fasilitasi, berulang-ulang. Nah, barangkali belum ada itu. Ya, gitu. Nah, sekarang, yang pasti kita sudah miliki 3 kan? Ya. Jadi, Bau-Bau, Buton, Wakatobi. Ya. Maka setelah periode kedua saya, ya, waktu itu Pak Umar Ketua DPR, ya untuk bisa mencukupi cakupan wilayah, harus minimal tambah 2 kabupaten. Ya. Tetapi memang kondisi itu, untung saja sudah saya persiapkan. Ya. Memang tujuannya di samping untuk mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, juga untuk menuju terbentuknya provinsi. Nah, kalau untuk membentuk provinsi, kita harus nambah jumlah kabupaten untuk daerah cakupan. Untuk mendapatkan kabupaten baru, nambah kecamatan. Ya, ya. Sebelum nambah kecamatan, nambah desa lagi. Jadi saya mulai dari desa ini. Ya, ya. Saya mulai dari desa sampai sekarang kita bisa bicara Kepton. Yang saya ingat itu, ketika di awal saya menjabat, 3 kabupaten, 3 wilayah Buton Tengah Busen itu 272 desa kelurahan. 272. Setelah, pokoknya di 270-an itulah. Setelah saya selesai itu di 320 lebih, hampir 330. Ya. Jadi penambahannya lebih 50. Ya. Kenapa di desa setiap aspirasi langsung proses, saya bentuk proses? Karena saya tahu di Senayan itu lagi berdebat, lagi ada aspirasi yang keras untuk dana desa. 1 miliar. Iya. Jadi itu menyambut dana desa itu saya bentuk. Bayangkan kalau kayak desa itu pulau kecil, Talaga itu. Itu 3 desa 1 kelurahan itu. Pulau kecil begitu. Iya. 1 kelurahan 3 desa jadi 4. Iya. Tapi apa? Untuk menyambut ini dana desa. Dan 1 miliar alhamdulillah kan dinikmati masyarakat. Betul. Ya. Kemudian habis itu kecamatan. Buton Selatan dulu 2 kecamatan saja ketika saya menjabat. Saya jadikan 7. Ya. 2 kecamatan hanya Batauga Sampelawa kecamatannya. Buton Tengah hanya 3 kecamatan. Ya. Yaitu Gula Kudu Mawasangka, Gula Mas dulu di dengar. Ya. Gula Kudu Mawasangka. Saya jadikan juga 7. Kemudian Buton sendiri 4 kecamatan. Lasalimu Selatan itu baru masih Pasair itu. Kemudian Kapuntori Pasarajo 4. Jadi 7 juga. Ya. Maka setelah di 2007
saya mulai merintis ini, Buton Buton Selatan, Buton Tengah. Ketika itu, khususnya terutama Buton Selatan, tidak ada masyarakat satu berpikir Mekaris, tidak ada. Tidak ada satupun masyarakat, termasuk anggota DPR-nya, yang pernah minjam dengan saya, bagaimana kita bentuk kabupaten, tidak ada. Tapi itu muncul dari saya sendiri, saya panggil anggota DPR dari wilayah sana, dari dapil sana, dan tokoh-tokohnya, SKPD yang senior, saya coba kita mekarkan. Kalau mekar ini kan, paling tidak membayar utang saya dulu, kalau mau jadi ibu kota. Iya. Hari masalah maju kan. Nah, kemudian Buton Tengah masih Pak Asis dulu, saya punya Pak Mas sendiri. Kan dia pernah gagal. Ya. Di 2003, di orang Pasar Ganiru. Tapi saya tidak lanjuti. Tidak mungkin saya mau sekaligus, saya proses. Betul. 3 kabupaten 1 kali melahirkan. Bayangkan kalau saya tidak lanjuti dengan Buton Tengah, waktu itu namanya Buton Barat, wilayahnya itu Gula Masih Kota. Gula Kudo Mawasangka Siompuk ada tua. Iya. Itu dia punya anu. Jadi diambil dengan anu itu, dengan Siompuk ada tua. Makanya ketuanya itu Pak Asis, sekretarinya Pak Hijira waktu itu. Ya. Undang-undang Wakatobi dan Pembangunan itu kan di Desember diketuk. Iya. Januari dilantik bupatinya. Jadi setelah ada undang-undangnya, sudah selesai pembahasan DAU. Tidak dapat DAU 1 tahun. Iya. Jadi luar daerah itu kita temukan DAU induk yang hanya lebih 200 miliar. Bayangkan kita biaya 3 pemerintahan. Bahkan saya sudah bangun juga saya rintis ini pembangunan kantor DPR biar hanya ruang rapat dulu. Rumah jabatan bupati juga, kantor bupati juga kita tambah, termasuk di di Bomana dan di Bomana, Wakatobi juga begitu. Kalau 3 daerah itu dari mana itu saja kita mengatur, aduh sudah. Kita ini betul-betul ikat leher itu. 200 miliar Pak. 200 miliar lebih. 3 daerah otonom. 3 daerah otonom. Saya kita 260-an waktu itu. Ya, belum sampai 300. Bagaimana dengan PAD yang sedikit. Ya, dengan jumlah pegawai tiga daerah itu, karena setelah saya pas bawa itu tinggal 7.000 lebih. Ya, begitu. Jadi kan tidak mungkin. Ya, alhamdulillah sudah berjalan bagus juga. 1 tahun kemudian dapat DAU Buton Wakatobi dengan Bombana. Maka kita rintis lah. Saya selaku bupati dan Pak Umar sebagai ketua DPRD, kita rintis ini Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton Raya sekali. Kita rintis Buton Raya. Cakupan wilayahnya adalah Buton Raya ini adalah kita sudah tulis usulan itu. Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Wakatobi, Buton Utara, adalah Buton Utara waktu itu. Calon Kabupaten Buton Tengah, calon Kabupaten Buton Selatan. Itu di DPR tidak ditolak, diterima itu. Diterima. Nah, dan diproses sampai masuk Buton Raya itu di kelompok 30 calon DOB. 30 ya. Dan lebih 100. Betul. 30 calon DOB itu 2 calon DOB provinsi, yaitu Buton Raya dan Kaltara. Nomor 1 Buton Raya, nomor 2 Kaltara. Waktu itu. Kenapa itu? Nomor 30 itu, nomor 1 itu Buton Tengah, Buton Selatan. Ya karena kita kerja sampai tukang ketik. Bukan kita hanya kerja menemui menteri sampai tukang ketik. Sehingga di listnya itu kita selalu di atas. Iya. Provinsi itu nomor 2 itu Kaltara, nomor 1 Buton Raya. Tetapi setelah pembahasan terakhir, ya harus gugur Buton Raya karena cakupan wilayahnya belum cukup. Masih calon Pak. Masih calon gitu. Oh gitu. Nah, inilah makanya dengan adanya semangat masyarakat sekarang untuk bagaimana menjadikan Kepton, saya selalu bersyukur karena apa yang saya rintis dari awal secara senyap tidak pernah dipublikasikan. Ya. Karena kalau tidak lahir Buteng Busel. Nah, Buteng Busel itu sudah di paripurna DPR RI itu kan 2010. Betul. Masih ada saya simpan arsipnya itu, permintaan kelengkapan. Termasuk Buton Raya diminta kelengkapan dari 2010 itu. Karena dari lebih 100 itu, yang diminta kelengkapan DPR adalah 30 daerah otonom. Dan 32 provinsi 1 kota, Kota Raha. Tapi hanya kan Kota Raha
lolos juga di DPR, tapi setelah ada ampresnya tidak lagi didukung oleh bupatinya. Takut aturan baru. Karena kalau dia dukung jadi kota raha, Satan dia harus keluar. Nggak ada alasan. Aset harus serahkan semua. Undang-Undang 32. Ya. Undang-Undang 22 sebelum seperti itu. Ya. Lahirnya Bobo kan, jadi beda undang-undang gitu. Saya kira itu secara singkat ya, bahwa sekarang kita bisa bicara Kepton karena cakupan wilayah Ada. sudah memenuhi. Betul. Cakpolnya memenuhi itu karena memang di Buton ini dari desanya kita tambah kecamatan, perjuangan kabupaten di pusat, baru bisa kita usul provinsi. Gitu. Artinya dengan kata lain Pak, mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti, harus tetap semangat, karena apa yang Bapak telah rintis ini bukan perkara mudah. Dari tidak ada menjadi ada. Desa dari 200 sekian menjadi 300 sekian, ditambah 50, ini adalah perjuangan untuk bagaimana kita menuju demi terbentuknya provinsi baru. Mungkin begitu Pak ya? Ya. Nah, kemudian sekarang Pak, terkait dengan dinamika yang ada saat ini, apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat terkait greget masyarakat ini untuk mau segera terbentuknya Kepton, tapi di sisi lain ada moratorium yang dilakukan pemerintah pusat? Iya, luar biasa ini. Sampai sudah ada rencana kemah dan pengumpulan donasi kan sekarang. Saya pikir itu bagus. Hanya kalau menurut pendapat saya, aksinya itu setelah moratorium dibuka. Karena mau aksi sekarang, tidak mungkin moratorium dibuka hanya untuk kepentingan Kepton, tidak mungkin. Ini moratorium nasional. Kalau moratorium dibuka untuk kepentingan lebih 317 itu. Kalau untuk Kepton tidak mungkin. Kalau pilihan tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nah, jadi kalau sekarang kemudian silakan saja supaya makin banyak pas dibuka moratorium. Kalau nanti ada moratorium dibuka baru cari dana kan susah. Jadi sudah saja dicari sekarang. Dikumpul sekarang. Nah itu. Kalau pendapat saya seperti itu. Artinya harus terukur juga perjuangannya Pak ya? Iya. Jangan emosional tapi harus mengedepankan intelektualitas juga. Iya, dan membaca kebijakan pemerintah. Pemerintah gitu. Jadi harus kita lihat ini secara nasional, tidak bisa kita lihat dalam konteks lokal saja Pak gitu. Ya, kemudian kan kita ada wakil kita yang sekarang di Senayan, Pak Amirul kan. Kan ada juga sekarang kelompok seolah mau membebankan kepada Pak Amirul ini jadi pemekaran. Pengalaman saya dulu dengan Pak Aje ini. Pak Aje ini almarhum. Jadi peran mereka itu memperlancar saja urusan di pusat. Memperlancar. Saya mau ketemu ketua DPR, ketua Balik, ketua Komisi 2, Dirjen, Pak Aje ini tinggal telepon-telepon, dia atur waktu. Dia atur waktu. Itu yang perannya Pak Aje ini waktu itu. Tapi kalau yang harus berkeras itu daerah. Karena itu kemauan politik masyarakat pemerintah setempat, daerah setempat. Bukan kemauan anggota DPR atau anggota DPD, bukan. Hanya mereka untuk memudahkan aspirasi tersalur, ya mereka punya peran seperti Pak Jini dulu. Jadi aspirasi itu kita mau ketemu siapa, kita bawa tokoh masyarakat, bawa masa di sana supaya bisa ketemu kota DPR. Nah itu urusan mereka. Ya apalagi Pak Hugua kan kebetulan dari partai penguasa. Betul. Nah, jadi peran itulah. Tapi kalau mau dibareng kepada mereka berdua, itu tidak sesuai kapasitas Pak ya? Enggak, bunyi undang-undang kemauan masyarakat. Kemauan masyarakat, betul. Jadi masyarakat pemerintah melihat kesungguhan masyarakat di sini. Saya tidak tahu undang-undang baru ini apakah ada peninjauan lapangan kelayakan apa tidak. Tapi kalau butuh raya kan 2 kali saya turunkan Komisi 2. Semua fraksi datang. 2 kali di 2019. Dan alhamdulillah hasilnya final Pak. Nah, kemudian Pak, ini luar biasa berarti dinamika perjuangan. Ya luar biasa sekarang ya. Dari ini semua, ya kita semua bersyukur Pak bahwa dinamika ini pada akhirnya kan tujuannya sama untuk bagaimana Kepton ini bisa secepatnya mekar.